pertama bahwa demokrasi di Indonesia saat ini kita melihat bisa dikatakan di persimpangan jalan, karena ada beberapa hal yang menekan demokrasi. Ada beberapa hal diantaranya adalah soal pandemi ini sendiri, terus kedua soal masa depan demokrasi dan masa depan politik pada umumnya, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Kedua, soal shifting atau perubahan global yang akan terjadi, termasuk perubahan ekonomi yang akan berpengaruh juga pada soal politik. Nah, dari kondisi seperti itu, walaupun tertekan, kita boleh bersyukur karena di antara negara-negara yang sekelas dengan Indonesia, misalnya kita melihat Indonesia ini merupakan negara dengan gelombang demokrasi ketiga, yakni negara yang melakukan demokratisasi pasca runtuhnya tembok Berlin. Nah, di gelombang demokrasi ketiga ini hanya Eropa Timur misalnya yang cukup bertahan. Sementara mungkin Timur Tengah, kemudian di Asia Selatan, kemudian di Asia lainnya, kecuali Asia Timur, Korea dan Jepang, Indonesia dianggap cukup mampu bertahan. Ini yang membedakan. Hal yang harus diwaspadai adalah soal shifting, soal perubahan itu adalah soal bagaimana kita menghadapinya. Misalnya dengan adanya pandemi, maka negara-negara di ASEAN, mulai dari Myanmar, kemudian juga dari Filipina dengan Duterte-nya, kemudian juga negara-negara Kamboja, itu mengalami tekanan demokrasi yang luar biasa, termasuk di Thailand sendiri. Nah, kita cukup maju di sini, termasuk juga kegagalan misalnya yang dialami oleh Malaysia saat ini, sedang struggle untuk berdemokrasi. Kemudian di dalam negeri sendiri kita melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam negeri. Di dalam negeri sebenarnya, kalau saja perubahan itu cukup dapat dilakukan secara menyeluruh, maka kita akan lebih baik lagi. Problemnya ada dua hal yang membebani. Pertama adalah soal ekonomi sendiri, bahwa kita masih berjibaku dengan soal pertahanan ekonomi. Kedua, dari sisi pemerintahan, bentuknya pemerintahan sendiri. Dalam hal ini partai politik dan elit-elit. Nah, kondisi yang belum dibarengi dengan budaya demokrasi yang dewasa itu akan mempunyai beban terhadap demokrasi cukup besar. Begitupun beban ekonomi. Maka dua pekerjaan rumah ini harus lebih dahulu kita selesaikan. Nah, seharusnya pasca pandemi kita bergerak untuk menyelesaikan dua pekerjaan rumah ini. Salah satunya misalnya tentang demokratisasi di partai politik. Sampai sekarang partai politik tidak memperlihatkan sebuah reformasi yang cukup signifikan. Kedua, terbangunnya budaya demokrasi di elit-elit. Cara elit berebut politik itu masih menggunakan kekuatan dan kekuatan ekonomi. Nah, dua PR itu selesai, tentu kita akan bisa beranjak sehingga belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain. Maka apabila PR itu selesai, ekonomi akan naik, kemudian budaya politik demokrasi elit juga akan terbentuk. Tapi ada tantangan lain. Kalau kita komparasi misalnya dengan pemilu di Amerika Serikat saat ini, negara yang cukup mapan berdemokrasi tidak juga kemudian kebal terhadap potensi ancaman terhadap demokrasi. Walaupun sistemnya sudah terbentuk, artinya bahwa kalau ini terjadi pada negara yang tidak mapan secara sistem, itu sangat berbahaya. Artinya secara internasional juga ada masalah-masalah, termasuk masalah di Eropa, masalah Brexit misalnya. Primordialisme meningkat dalam beberapa hal. Maka Indonesia juga harus perhatikan soal primordialisme, karena dalam dua pemilu, pemilihan kepala daerah di Jakarta, kemudian pemilu 2019, soal primordialisme ini membentuk atau menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari dialektika politik kita. Secara teori memang harus bersama-sama, jadi tidak bisa bergerak sendiri. Dan dari survei juga kita mengetahui bahwa ada beban terhadap demokrasi dan politik identitas itu terkait dengan dua hal.
pertumbuhan demokrasi. Jadi demokrasi tidak bisa bergerak sendiri, misalnya masyarakat yang miskin atau tidak adil. Sehingga yang harus dirumuskan adalah bagaimana membuat segitiga ini bergerak bersama-sama untuk membangun sebuah platform demokrasi dan Indonesia ke depan. Caranya adalah tentu saja membuat ruang yang sama ataupun memberikan sumber daya yang sama pada semua aktor, pelaku ekonomi, pelaku politik. Jadi tugas kita adalah bagaimana membuat ruang yang sama, ruang yang adil, seadil mungkin. Jadi itu intinya. Dan itu kan tidak mudah karena selalu ada interest, kepentingan dari misalnya elit ekonomi dan elit politik akan punya interest untuk